Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah kali ini ditulis oleh Edward Typing yang berjudul Loweng Seribu Lelembut. Namun sebelum saya lanjutkan ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi. Dan inilah Loweng Seribu Lelembut bagian ketiga. Loweng Sasar, kalian tidak akan bisa menghabisi aku. Banyak nyawa anak yang akan mati oleh Tuanku. Persembahan tumbal dan pesta untuk bangsa kami. Darah mereka halal. Gama semakin menekan gelang gengge di dahi Maenda, membuat dua kali teriakan jauh lebih kencang. Ampun, lepaskan. Siapa tuanmu? Cepat katakan. Bentak Gama di dekat telinga Maenda, sementara Budi terus menahan tubuhnya agar tidak bisa bergerak. Walaupun Budi hampir kehabisan tenaganya. Tiba-tiba kepala Maenda melawan kuatnya kuncian dua tangan Budi pada lehernya dan kaki Budi pada tubuh Maenda. Mata Maenda tidak lagi melihat tajam ke arah Gama, melainkan ke arah Jakra yang masih tergeletak. Buk! Tiba-tiba tubuh Maenda melemah dan matanya terpejam, membuat Budi langsung menyingkirkan dengan cepat. Sosok perempuan sudah berdiri di dapur dengan tubuh yang hanya ditutupi selendang dan rambut panjangnya. Begitu juga dengan payudaranya yang menggantung besar. Bahkan tubuhnya 2 kali lipat lebih tinggi dari manusia dengan kuku yang sangat panjang dan tajam. Kalian tidak akan bisa membawa Rara pulang. Ibunya sudah memberikannya pada tuan saya. Nyawanya sudah menjadi tumbal. Meong Hidung sudah menatap tajam dengan kuning menyala di matanya itu ke arah sosok perempuan itu. Loweng Sasar sudah menjadi hak kami. Tanahnya bukan lagi hitam, tapi merah darah. Gerbang tumbal akan terbuka selama-lamanya dan manusia akan tersesat. Menyembahlah Tuhan kami. Baru saja Gama akan membunyikan gelang genggenya, tiba-tiba perempuan itu tertawa melingking kencang, membuat Maenda dan Jaka langsung bergetar seperti terkena sengatan listrik. Mereka berdua akan sama-sama mati. Datanglah kalian ke tempat kami jika tidak ingin semuanya mati, termasuk keluarga kalian. Tuhan kami sudah mengetahuinya. Sambil berbalik badan, hanya tersisa rambut panjang yang terurai berantakan dan tiba-tiba hanya menjadi kemenyan hitam, membuat Gama dan Budi hanya diam, apalagi melihat kondisi Maenda dan Jaka yang sudah semakin mengenaskan. Darah sudah keluar dari mulut mereka berdua. Pergi ke Loweng Sasar. Pastikan semuanya, Budi, sekarang, bentak Gama dengan tegas. Tapi Gam, tanya Budi sangat kaget mendapat izin secara tiba-tiba. Aturan lama, jangan sampai banyak tumbal nyawa. Sekarang pergi, biar aku yang urus Maenda dan Jaka sampai sadarkan diri. Cepat, ini waktunya sebelum malam semakin larut, ucap Gama semakin tegas sambil memberikan kunci motor pada Budi. Aku yakin, Bud, itu sosok wewe gombel yang bisa berubah wujud semakin besar dari barusan. Jangan gegabah ya, Bud, hati-hati. Walaupun itu tanah kelahiran kamu, mungkin Seribu Lelembut sudah menanti, lanjut Gama. Budi hanya menganggukkan kepala saja sambil membenarkan sebuah pisau yang sedari tadi ia bawa di balik pinggangnya itu, meninggalkan Gama dengan meong hidungnya dan tubuh Maenda dan Jaka yang masih tergeletak. Suara motor yang Budi kendarai langsung melesat cepat, membuat Gama langsung berjongkok mengelus kepala meong hidung. Jaga Budi ya, jangan sampai dia mati sia-sia di kampung Wetan Tilas Jajah dan Loweng Sasar, bisik Gama sambil membacakan amalan dalam hatinya. Meong Hidung hanya mengeluskan kepalanya pada tangan Gama, kemudian berjalan terpincang-pincang melewati tubuh Maenda dan Jaka, membuat Gama memahami sesuatu dari apa yang dilakukan oleh Meong Hidung itu.
Roda 2 yang Budi kendarai sudah melesat kencang menerobos setiap kemacetan malam ini. Apalagi ia sudah menantikan waktu kembali ke tanah kelahirannya. Walaupun sudah mendapati hal-hal yang membuat hatinya begitu sakit, pengakuan cerita dari Mang Karni dan sosok yang barusan sudah merasuki tubuh Maenda sudah membuat rasa penasarannya itu terpuaskan. Tinggal sedikit bukti yang harus ia lihat dengan dua bola matanya sendiri. Tak perlu waktu lama, kendaraan roda 2 itu sudah melaju ke arah barat malam ini, tempat di mana kampung Wetan Tilas Jaja dan Luang Sasar bersebelahan. Bahkan Budi masih sangat ingat letak lokasi di dalam kampung dan dari mana ia harus mulai melangkah malam ini menuju gerbang masuk. Jembatan besar sudah ia lihat kembali, namun ada hal yang menarik perhatian Budi. Kini burung-burung hitam itu sudah kembali berterbangan di atas Luang Sasar. Selain memberikan pertanda itu merupakan sambutan hangat untuk keturunan satu-satunya juru kunci Luang Sasar yang sudah kembali. Harusnya di sini aman. Tidak mungkin juga membawa motor ini masuk ke kampung, bisik Budi dalam hati setelah berhenti tepat di antara pohon besar, setelah tidak jauh dari tugu nama kampung. Langkah kakinya seperti nampak tilas masa kecilnya. Namun kedatangannya kali ini bukanlah untuk bernostalgia, melainkan ada hal-hal yang harus segera ia selamatkan. Perkataan Mang Karni siang tadi langsung mendapatkan bukti. Semua pintu rumah warga yang letaknya berjauhan itu sudah tertutup rapat-rapat. Suasana kampung Wetan Tilas Jaja sangat sunyi. Hanya suara angin yang berhembus mengenai pepohonan. Ujung kampung dari sana, ucap Budi sambil memilih berjalan di antara kegelapan air. Tidak ada satupun warga kampung yang mengetahui kedatangannya. Bahkan kali ini kepulangannya setelah puluhan tahun dihantui rasa cemas yang berlebih. Budi harus bisa mengendalikan dirinya karena rasa sakit hati pada kematian orang tuanya terus menyelimuti langkahnya. Dengan napas yang ngos-ngosan dan penuh kewaspadaan, langkah kaki Budi baru saja selesai berjalan menaiki sebuah tanah untuk sampai di bekas rumah dulunya yang menghadap lurus ke arah Luang Sasar. Kersak, kersak. Budi mendengar jelas langkah lain yang mendekat dari arah belakang tubuhnya, membuat ia sangat kaget. Namun ia berusaha tenang. Setelah langkah kaki di belakang bisa Budi cepat pastikan, hanya satu orang, belum terlalu dekat juga. Akan aku habisi di sini, bisik hati Budi. Sengaja terus melangkah menginjakan rumputan agar sampai di rumah lamanya. Di depan, dengan cepat Budi menyelinap di antara dua pohon yang tidak terlalu besar. Badannya dengan cepat berjongkok untuk mengelabui orang yang mengikuti sedari tadi, hingga terlihat dua kaki yang terus melangkah dan tiba-tiba berhenti mencari keberadaan Budi. Di antara celah tumbuhan tinggi itu Budi melihat seorang lelaki yang mengenakan jaket menggunakan tutup kepala. Padahal dari depan juga sudah terdapat 4 pilar dari semen yang juga ia lihat bekas rumah punggungnya saat itu. Dengan gerakan cepat, Budi melangkah tanpa mengeluarkan suara sambil mengeluarkan pisau dari balik punggungnya menuju ke badan belakang lelaki itu. Diam, jangan berteriak, bisik Budi. Seketika pisau itu sudah melingkar tepat di bagian leher. Pisau ini bisa seketika memisahkan leher dan tubuhmu. Siapa kamu? Jawab pelan, cepat. Bisik Budi semakin menekan dengan sekuat tenaga ke arah leher. Sementara dua tangan lelaki itu berhasil ia kunci mengenakan satu tangan Budi. Ampun Bud, ini Amang Bud, Mang Karni, ini Karni, ucap lelaki tua yang sudah hampir kehabisan napas, bahkan hampir kehilangan nyawanya. Namun tidak Budi lepaskan begitu saja, hanya melonggarkan tekanan tangan di bagian leher agar bisa berbicara sedikit leluasa. Di dalam Luang Sasar terteriak-teriakan Bud. Mungkin di pintu ujung sana sedang terjadi hal buruk. Amang minta jangan datang ke sana Bud. Tolong dengarkan ucapan Amang, ucap Mang Karni perlahan sambil merasakan ketakutan di bekap tubuhnya itu oleh kekuatan Budi. Budi hanya menganggukkan kepalanya saja, namun tetap tidak melepaskan pisau dari leher Mang Karni, malah kembali menekannya sekuat tenaga, membuat Mang Karni sangat panik. Tolong Bud, jangan Bud, tolong, jangan bunuh Amang, ucap Mang Karni sedikit kencang, merasa pisau tajam itu akan segera berjumpa dengan kulit tuanya. Sekuat tenaga Budi memukul bagian belakang pundak Mang Karni hingga membuat tubuhnya itu langsung tengkurap mengenai tanah tanpa mengeluarkan suara lagi. Ini tidak lama, maaf Mang. Pagi juga Amang bakalan sadar. Tidak ada yang bisa melarang aku datang ke Luang Sasar. Apalagi ini adalah perintah Gama,
ucap Budi sambil melewati tubuh Mangkarni, lalu memasukkan kembali pisau di balik punggungnya itu. Setelah beberapa detik melihat tanah bekas di mana Budi dulu tinggal bersama almarhum abah dan maknya, kini Budi melangkah tergesa-gesa untuk menuju ke ujung kampung wetan Tilas Jajah untuk sampai di pintu masuk Luang Sasar. Pandangan matanya sudah tajam, keringat sudah mengalir di wajahnya. Sudah tidak sabar ingin membuktikan kesaktian Mbah Sugi dan para pengikutnya itu, termasuk Wewe Gombel yang Gama katakan. Hamparan rumput sudah terlihat Budi, namun secara perlahan ia mendengar arangan suara manusia di ujung Luang Sasar, membuatnya semakin tergesa-gesa melangkahkan kakinya. Beberapa orang sudah tergeletak lemas tanpa bisa bergerak. Lebih dari 3 orang yang pertama kali Budi lihat mengenakan baju serba hitam. Bahkan orang-orang itu sangat kaget ketika melihat perawakan Budi dengan rambut gondrongnya. "Siapa kalian?" bentak Budi langsung menjabak salah satu orang yang paling dekat dengannya. Orang itu tidak menjawab, hanya menggelengkan kepalanya berkali-kali. Apalagi amarah sudah tergambar jelas di wajah Budi. "Kalian pengikut Sugi," ucap Budi langsung mengeluarkan pisaunya. "Ada orang yang masuk ke dalam. Ampun, ampun," jawab orang yang sudah merasakan ketakutan. Karena tidak ingin kedatangannya diketahui siapapun, dengan terpaksa Budi memegang setiap leher orang itu agar matanya terpejam. Hanya suara teriakan menahan rasa sakit yang terakhir Budi dengar, dan mereka bertiga sudah terlelap, membuat Budi langsung berjalan dengan cepat memasuki Luang Sasar. Setelah puluhan tahun ia tinggalkan dan lepas dari tanggung jawab sebagai penerus juru kunci. Namun langkahnya tiba-tiba terhenti dan ia sangat kaget ketika mendapati sebuah sarung lusuh yang tergeletak begitu saja. Apalagi setelah ia pastikan sarung itu pernah dilihatnya berkali-kali. Sarung itu adalah sarung yang dipakai oleh laki-laki yang mengenakan Vespa tua. Segera Budi ambil dengan perlahan. Laki-laki itu, tujuannya ternyata lowong ini juga. Untuk apa? Ucap Budi semakin kebingungan, apalagi sudah cukup ia dibuat curiga dan penasaran apa lelaki itu. Dari kejauhan ia melihat lelaki yang sama malam kemarin mengendarai Vespa tua berjalan ke arahnya. Pandangan lelaki itu seperti heran pertama kali melihat Budi secara dekat. Begitu juga dengan Budi yang akhirnya bisa melihatnya saat ini secara berdekatan. "Ah elah, udah cukup aku saja yang tingkahnya kayak monyet. Jangan ada lagi orang yang tingkahnya kayak hewan buas," ucap lelaki yang belum Budi ketahui namanya saat melihat Budi yang berlaku layaknya hewan hutan. Budi semakin yakin bahwa laki-laki yang kini berhadapan dengannya itu bukanlah sembarang orang. Sama ketika pertama kali ia melihatnya jauh-jauh hari. "Itu sarungku, balikin," ucap lelaki tua itu yang sudah menyadari sarungnya berada di tangan Budi. "Jadi kamu yang menghabisi orang-orang itu?" tanya Budi semakin penasaran. "Balikin. Sarung itu mengandung kutukan aroma keringat pendekar Jawa yang bisa membuat hidupmu gak tenang. Buat ikat rambutmu juga bakal jadi sarung kutu," pinta lelaki itu. "Untuk apa tujuan kamu masuk ke dalam Luang Sasar ini?" tanya Budi semakin penasaran. Baru saja lelaki itu akan menjawab, tiba-tiba secara bersamaan terdengar jelas suara lengkingan teriakan perempuan sangat kencang dari dalam luang. Matahari sudah tepat berada di ujung tunggang gunung. Sinar kuning keemasan itu menyorot pekat ke arah rumah Nan Megah. Sinarnya yang hangat dan indah itu sedang disaksikan sepasang suami istri, bukan sebagai tontonan indah melainkan harapan sifat keji yang terdapat dalam diri mereka berdua melebihi iblis. Berapa kali senyum melontar dari arah Mimin dan Karta, apalagi pandangannya kini tepat ke arah sebelah barat, di mana Luang Sasar itu berada. "Sebentar lagi sinar itu hilang, Min. Ayo, segera siap-siap. Malam segera tiba," ucap Karta sambil berdiri dari duduknya mematikan rokok yang sedari tadi ia hisap dengan gelisah. "Apa mungkin akan datang sekarang juga? Ini tidak biasanya, Karta. Apa akan ada pertanda buruk?" jawab Mimin sangat cemas. Dengan pakaian yang indah yang menyelimuti tubuhnya itu, juga berbagai perhiasan mahal yang sudah menempel di kedua tangannya. "Ah, sudahlah Min. Emang kamu ini yang selalu berpikiran buruk," jawab Karta sedikit kesal. Sudah berada di belakang pundak Mimin. Tiba-tiba Mimin memutarkan tubuhnya melihat Karta dengan tatapan marah.
Rara itu anakku, Karta. Camkan itu. Bisik Mimin perlahan, membuat Karta benar-benar kaget dengan tingkah istrinya yang memang tiba-tiba berubah. Min, kita sudah sepakat. Ingat, Luang Sasar sudah jadi tempat dia, jawab tegas Karta dengan cepat memegang kedua pipi Mimin. Hanya anggukan kepala Mimin berkali-kali ia lakukan. Namun Karta dibuat kebingungan saat melihat kedua bola mata Mimin kini mengeluarkan air matanya. Itu, datang Min, ucap Karta tiba-tiba ketika melihat ke arah halaman belakang rumah. Beberapa pepohonan nan indah itu bergerak-gerak dengan sendirinya. Semakin jelas terlihat apalagi mereka berdua sedang berada di lantai 2 rumah. Tanpa ada angin kencang yang menerpa bersamaan gelap malam baru saja tiba. Pertanda seseorang yang sedang mereka berdua tunggu baru saja tiba. Cepat bawa sajen itu, Karta, bentak Mimin sambil tergesa-gesa berdiri. Kejanggalan yang terjadi di halaman belakang itu tertangkap kedua mata Dadang. Sudah lebih dari 3 kali Dadang mengucek matanya menyaksikan keanehan di rumah ini setelah malam kemarin melihat sosok hitam penuh bulu saat Kang Jaka pulang. Dadang masih terdiam mematung, melihat ke arah 2 pohon yang terus bergetar. Beberapa daun-daun yang biasa ia sapu pagi hari, kini daun-daun itu sudah secara serempak kembali turun dengan sendirinya. Bersamaan dengan gelap malam yang semakin pekat dan perubahan cepat pada suasana rumah, menjadi pengap dan sangat menakutkan. Siapa itu? Bisik Dadang dengan bulu pundaknya yang berdiri. Bahkan lap yang berada di tangannya begitu saja terjatuh tanpa ia sadari. Bahaya, ini bahaya, ucap Dadang langsung berjalan tergesa-gesa masuk ke dalam kamarnya yang berada di dekat dapur. Setelah melihat jelas di antara 2 pohon itu sudah berdiri laki-laki tua yang mengenakan pakaian serba hitam. Hal mustahil di matanya itu kini benar-benar nyata. Cepat Karta, cepat. Iya ayo, kamu duluan. Aku bawa ini susah. Suara Mimin dan Karta langsung terdengar jelas oleh Dadang. Bahkan membuat dirinya yang baru saja menutup pintu kamar langsung kembali terdiam di balik pintu, menumbuhkan jiwa penasaran apa yang akan dibuat oleh kedua majikannya itu. Apa ada kaitannya ya dengan Rara? Ucap Dadang. Dengan detak jantungnya yang sudah tidak tenang, penasaran juga pada sosok lelaki tua yang datang dengan cara aneh barusan. Langkah kaki Mimin dan Karta baru saja terdengar melewati kamar Dadang. Namun seketika hilang. Dadang mendengar jelas seperti ada suara dengkul yang keras terkena keramik rumah dan suara wadah tampah. Bersujud Bapak Ibu, ucap Dadang terbata-bata, semakin heran dengan apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu kamarnya itu. Ampun Bah, maaf Bah, Karta tidak mengetahui. Kenapa Abah berdiam di sini? Ayo masuk Bah ke dalam, ucap Karta sudah bersujud. Di sebelah wadah penuh dengan sajian kembang-kembang dan darah. Hal yang sama juga sudah Mimin lakukan. Walaupun Mimin merasa aneh, laki-laki tua itu selalu mengenakan pakaian hitam sejak pertemuan pertamanya di dalam Luang Sasar, sedang memegang sebuah handuk putih kecil yang biasa digunakan Dadang. Kepala Mimin dan Karta tetap berada di dekat kaki Mbah Sugi. Dengan harap-harap cemas dalam diri mereka masing-masing, mata Mbah Sugi terus berkeliling rumah. Sesekali senyum lebar keluar dari mulutnya. Bangun kalian, ucap Mbah Sugi dengan suara khasnya yang serak dan basah. Baik Bah, jawab Karta dengan gemetar melihat Mbah Sugi sudah menatapnya tajam. Ada hal yang jauh lebih penting yang harus saya katakan, tegas Mbah Sugi sambil menabur bunga-bunga di dalam wadah itu tepat ke arah wajah Karta dan Mimin, membuat apa yang sudah Mimin cemaskan seolah terjadi walaupun suami istri itu belum mengetahuinya pasti. Apa Bah yang sebenarnya terjadi dari kemarin malam sejak adik saya Jaka tiba ke rumah ini dan ketika Rara sudah bersama Abah di Luang Sasar? Rasanya saya tidak pernah tenang, ucap Mimin tiba-tiba membuat Karta kaget dengan pengakuan istrinya itu. Mbah Sugi seperti tahu apa yang dicemaskan oleh Mimin, dan memang malam ini inilah tujuan Abah Sugi untuk membicarakannya. Ada beberapa orang yang mencoba mengacaukan niatan kalian berdua. Terlebih lagi mereka itu bukan sembarang orang. Sarai Bula Lembut dalam Luang Sasar merasa terusik keberadaannya. Namun pagar-pagar itu tidak akan mudah mereka lewati
untuk sampai di mana tempat biasa kita berjumpa. Tapi ingat, jangan sampai semuanya berdampak pada resiko perjanjian kalian. Ucap Basuki sudah mengetahui di dalam kamar yang tepat berada di samping ia berdiri. Ada seorang yang sedang mencoba menguping pembicaranya itu. Bah, katakan bah siapa? Biar Karta bereskan dengan cepat. Sahut Karta yang sudah merasakan kecemasan karena baru pertama kali Basuki menunjukkan raut wajah yang sangat waspada. Tenang saja, satu persatu akan mati. Yang pertama pemilik hantu ini. Yang kedua, laki yang tiba kemarin malam ke rumah ini. Selain adik kamu Jaka, jawab Basuki sambil tersenyum. Namun untuk Dadang yang mendengar ucapan itu semakin jelas, karena telinganya sudah menempel dari tadi di kayu pintu, membuatnya langsung ketakutan, apalagi ia baru sadar bahwa ia memang menjatuhkan handuk kecilnya sebelum masuk ke kamar. Bahaya ini, ucap Dadang terbata-bata. Belum saja kepikiran ketakutannya semakin menyelimuti dirinya, tiba-tiba Dadang mendengar suara hentakan sangat keras menghantam keramik. Lepaskan saja binatang yang mempunyai handuk itu. Sepatnya akan terkena jerat kematian, Min, bisik Basuki dekat dengan telinga Mimin yang masih tertunduk, membuat Mimin langsung mengerti pada ucapan itu dan sudah mengetahui satu sama lain orang yang selama ini bekerja di rumahnya. Disusul teriakan kencang Karta. Tahan Karta, tahan, bisik Mimin langsung menutup mulutnya Karta yang terbuka lebar. Di lengan kirinya sudah keluar darah mengalir diikuti senyuman Basuki yang sudah berjalan ke arah pohon besar tempat di mana barusan ia datang. Ayo bangun Karta, biar nanti aku bereskan sesajen dan bunga itu. Cepat ke kamar, ucap Mimin tergesa-gesa diikuti langkah kaki Karta yang terus memegang tangannya yang terus mengeluarkan darah. Siapapun mereka, Min, aku berjanji, yang mengganggu tujuan kita akan aku habisi. Darah mereka harus berada tepat di tanganku, jawab Karta dengan sangat kesal. Jangan gegabah, Ta. Aku sudah memahami sesuatu, Karta, ucap Mimin. Dadang yang masih menguping ucapan Mimin dan Karta semakin ketakutan, karena nama yang akan dihabisin Basuki dan Karta adalah termasuk dirinya, membuat ia langsung berjalan ke arah meja di dekat ranjang kamarnya untuk mengambil kunci motor untuk segera pergi ke rumah ini. Aku harus segera kasih tahu Jaka, Mimin dan Karta sudah gila, ucap Dadang dengan cepat. Keyakinannya bertambah akan penyebab hilangnya Rara, anak yang menghalang itu. Baru saja kunci motor itu berada tepat di tangan Karta dan akan mengenakan jaket kulit, tiba-tiba lemari besar yang berada di depannya itu terbuka dengan sendirinya, membuat Dadang langsung terdiam. Aneh, ucap Dadang yang memandang ke arah dalam lemari. Sudah tergantung banyak pakaian salin yang ia kenakan. Tolong Mang, aku di sini, membuat Dadang terus melihat ke arah dalam lemari yang baru saja terbuka lebar itu. Namun ia tidak melihat wujud apapun selain suara yang semakin jelas, suara yang ia yakini yang merupakan suara persis seperti suaranya Rara. Tolong. Suara itu semakin jelas terdengar, membuat Dadang perlahan mendekat ke arah di mana baju-baju tergantung berjajar. Bersamaan bulu pundaknya sudah berdiri sedari tadi dan keringat mulai membasahi wajahnya. Mang, di sini. Tiba-tiba suara bentakan terdengar dari belakang tubuh Dadang, membuat ia langsung membalikkan badannya dengan cepat, namun tidak mendapati wujud apapun. Nafasnya sudah terdengar ngos-ngosan. Keadaannya semakin ketakutan. Ia sudah kembali mendengar suara gantungan baju yang terbuat dari kayu itu bergeser dengan perlahan. Saya di sini, mati kamu, teriakan Dadang sangat kencang. Beruntungnya masih sedikit bisa menghindari dari sesuatu yang tajam itu. Lebih mirip seperti kuku yang sudah mendarat di punggungnya itu berhasil merobek kulitnya. Seketika mengeluarkan darah, membuat baju yang menutupinya robek bersamaan darah semakin banyak keluar. Di antara celah gantungan pakaian dalam lemari malah ia melihat wajah Rara yang sudah pucat dengan urat-urat wajah yang terlihat keluar, serta di mulutnya sudah keluar darah hitam. Dengan sangat cepat Dadang mengambil jaket dan kunci motor. Pandangannya sudah kabur melihat ke arah Rara, karena ia harus menyelamatkan dirinya terlebih dahulu. Apalagi kini tubuh Rara sudah kembali dalam dekapan tangan besar hitam itu yang penuh dengan bulu, salah satu sosok yang malam kemarin Dadang lihat.
Jaka, harus tahu ini, ucap Dadang sudah melangkah tergesa-gesa sambil memakai jaket untuk menutupi bajunya yang robek. Namun rasa perih di punggungnya masih semakin ia rasakan. Dadang berjalan cepat untuk menuju ke pintu samping yang akan membawanya ke arah di mana motor tuanya terparkir di halaman rumah. Bahkan ia sudah tidak berpikir untuk meminta izin terlebih dahulu pada Karta dan Mimin dengan kondisi seperti ini. Dadang! Baru saja Dadang berada di atas jok motornya, malah suara teriakan Mimin yang ia dengar membuatnya langsung berbalik badan sambil menahan rasa perih di punggungnya. Apalagi Mimin malah berjalan semakin berdekat, seolah Mimin tahu apa yang sudah menimpa pembantu satu-satunya itu. Saya mau izin pulang ke kampung, Bu. Pagi balik lagi ada urusan penting, ucap Dadang berusaha tenang, walaupun keringat sudah mengucur membasahi wajah karena harus menahan rasa sakit. Akibat darah yang terus keluar dari punggungnya bekas cekaran sosok di kamarnya barusan. Apalagi Dadang sudah melihat Karta berdiri di dekat pagar lantai 2, sedang memandangnya tajam penuh amarah, seperti akan memakannya hidup-hidup. Oh begitu, ya boleh Dang, sekalian tengok Mak Endah ya Dang, katanya lagi sakit. Sama satu lagi, nanti jangan ketinggalan handuk kamu di dapur ya, ucap Mimin sambil tersenyum penuh arti, membuat Dadang semakin keringat dingin. Dadang hanya memaksakan kepalanya mengangguk dan semakin mempunyai keyakinan bahwa Mimin dan Karta sudah mengetahui semuanya, bahkan termasuk tujuannya malam ini untuk menemui Jaka. Baik Bu, jawab Dadang terbata-bata, langsung menerima handuk yang Mimin berikan. Kemudian kaki kanannya sudah menginjak pedal gigi motor agar segera meninggalkan rumah itu. Raut kekecewaan terlihat dari wajah Karta. Bahkan ia mematikan rokok dengan cara yang diinjak dengan kesal, manakala membiarkan Dadang pergi begitu saja, menuruti rencana Mimin dan lebih percaya pada apa yang akan dilakukan oleh Basuki pada Dadang. Jaka harus tahu semua ini. Setidaknya aku harus sampai ke rumah Mak Endah, ucap Dadang terus melaju bersama kendaraan roda 2-nya dengan cepat. Menahan rasa sakit di punggungnya yang semakin menjadi-jadi, ia merasakan seperti bukan luka biasa, karena semakin lama membuat tubuhnya lemas. Namun ada pesan yang harus segera Jaka dengar. Apalagi raut wajah pucat Rara yang mengenaskan itu terus tergambar dalam pikirannya. Beberapa kali motor yang digunakan Dadang hampir menabrak pembatas jalan, namun terus ia paksakan sekuat tenaga karena masih ingat dengan ucapan Jaka malam kemarin yang menitipkannya pesan. Malah kenyataannya lebih gila. Ada hal lain yang harus melibatkan dirinya sebagai saksi di rumah Mimin dan Karta. Angin malam tidak seperti biasanya, jauh lebih kencang menerpa sebuah rumah yang hampir saja rubuh. Pohon-pohon dan tanaman di sekitar rumah itu ikut bergerak memberikan pertanda mara bahaya yang sedang menimpa keluarga pemilik rumah. Beberapa warga kampung dan sesepuh masih berusaha mencari keberadaan Rara, namun belum menemukan petunjuk yang pasti. Serempak dengan kabar banyaknya anak-anak seusia Rara bersamaan hilang dari beberapa kampung tetangga, yang kini kabarnya sudah sampai di telinga para warga. Dari arah barat, tidak biasanya angin malam ini kencang sekali. Apa mungkin ini pertanda pada keadaan Rara? Hanya ucapan itu yang terlontar malam ini dari sesepuh kampung. Sudah melakukan berbagai cara lain dalam pencarian itu, termasuk cara ritual yang mereka anggap pemberian dari orang tua mereka sebelumnya, namun selalu nihil tanpa hasil. Terlebih rasa iba dari para warga kampung pada keluarga Mak Endah dan Jaka, ditambah tidak ingin selanjutnya anak mereka lah yang menjadi sasaran. Juga tidak lepas pertanyaan besar mereka menjadi satu-satunya, kemana Mimin dan Karta yang belum sama sekali datang, padahal anak yang hilang itu adalah dari dagingnya mereka sendiri. Suara pintu rumah Mak Endah terdengar baru saja dikunci oleh Gama setelah memperhatikan keadaan di luar. Dengan gelap malam semakin pekat dan suara angin semakin kencang. Jangan sampai ini pertanda dari Budi. Dia harus selamat. Terlalu cepat untuk dia mati, bisik Gama. Pandangan lurus melihat ke arah kulon barat, di mana Luang Sasar berada. Walaupun dalam hatinya tetap yakin Meong Hidung akan bersama Budi, sesuai yang diperintahkan Gama sebelumnya. Dua tubuh, perempuan tua dan lelaki lebih tua dari Gama baru saja dengan susah payah Gama beringkan di dalam sebuah kamar. Gama meyakini kamar ini biasa ditempati oleh Rara dengan banyaknya buku-buku pelajaran sekolah yang tersusun rapi di sebuah kamar yang seharusnya sudah tidak layak ditempati. Kedua mata Mak Endah masih terlelap. Tubuhnya sangat lemas ketika dirasuki oleh sosok dari Luang Sasar. Namun Gama merasakan sesuatu yang aneh ketika memperhatikan ke arah matanya. Serempak dengan gerakan mulut Mak Endah yang perlahan terbuka. Teman
teman-teman kamu akan mati malam ini juga di Luang Sasar, ucap Maeda sangat pelan. Gelang gege dalam saku celana Gama segera ia keluarkan dengan cepat, karena yakin ada sosok lain yang masuk kembali ke tubuh Maeda. Tiba-tiba kedua mata Maeda melotot sekuat tenaga melihat ke arah Gama, namun kembali tertutup saat Gama menempelkan gelang genggi itu ke belakang kepala Maeda. Bahaya, kalau tidak cepat sadar, aku harus pastikan keadaan Budi juga, ucap Gama sambil mengeluarkan satu botol kecil yang berisikan wewangian yang ia bawa sejak sore tadi. Dengan cepat wewangian itu ia usapkan ke arah lubang hidung Maeda dan Jaka, membuat tubuh mereka langsung bergetar hebat. Sambil Gama terus membacakan amalan dalam hatinya. Tenang mak, jangan dulu berbicara mak. Atur nafas mak, agar tidak sesak, ucap Gama sambil berusaha mengangkat kepala Maeda agar berada tepat di atas bantal. Pak Gam, apa yang terjadi pak? Ucap Jaka tiba-tiba baru saja sadar. Tangannya masih berada tepat di bagian dada. Mungkin ini nak Gama bisa jadi petunjuk malam itu tersisa benda ini. Sejak Rara pergi dari rumah, saut Maeda sambil tangannya bergerak untuk menuju ke saku baju yang ia kenakan. Seketika keluarlah satu benda yang langsung Gama terima. Pecahan kemenyan hitam, bisik Gama dalam hatinya. Terasa tangannya tiba-tiba panas. Jaka bahkan terlihat kaget ketika baru pertama mendengar perkataan Maeda barusan. Hanya melihat ke arah Gama yang sedang melihatnya tajam dan merasakan panas yang luar biasa. Sehingga dengan cepat ia masukkan ke dalam saku celana bersama gengge, membuat pecahan kemenyan hitam itu seketika meredam panasnya. Baik mak, ini jalan ikhtiar saja ya. Kalaupun iya dari benda ini ada petunjuk, semoga mempermudah semuanya untuk menemukan keberadaan Rara, ucap Gama sambil membantu Jaka yang segera ingin berdiri dari posisi tidur terlentangnya itu. Baru saja Jaka akan membuka mulutnya untuk berbicara, tiba-tiba ia dan Gama mendengar suara motor yang baru saja berhenti di depan rumah. Budi tidak mungkin sudah kembali. Kang Jaka, ini Dadang Kang. Suara kencang itu tiba-tiba hilang begitu saja, malah berganti dengan suara orang yang terjatuh tepat di arah pintu depan. Suara Dadang itu Kang, pembantu rumah di orang tua kandungnya Rara, ucap Jaka memaksakan tubuhnya yang berangsur pulih untuk berjalan. Namun anehnya Maeda hanya mengeluarkan air mata setelah mendengar nama Rara. Manakala pintu rumah terbuka, lelaki dengan mengenakan jaket kulit itu sudah tergeletak dengan berusaha payah membuka jaketnya sambil menahan sakit. Tolong Kang, ucap Dadang mengeris kesakitan yang sudah berjuang setengah mati membawa kabar yang terjadi di rumah Mimin dan Karta. Ketika Gama dan Jaka membantu untuk membuka jaketnya dan membangunkan tubuh Dadang, mereka berdua langsung terkejut dengan luka yang mendarah di punggungnya Dadang. Darah masih keluar dari bekas luka itu. Mimin dan Karta gila Kang. Mereka mungkin menumbalkan Rara pada sosok gaib. Saya saksikan mendengar pembicaraan mereka barusan, dan saya akan dihabisi mereka berdua Kang. Tolong saya Kang, ucap Dadang ketakutan dengan keringat yang terus mengalir di wajahnya. Gama langsung mengobati luka dari punggung Dadang. Hal itu disaksikan jelas oleh Maeda, membuat dirinya semakin bersalah setelah barusan mendengar penjelasan Dadang yang terjadi di rumah Mimin. Mang, nanti usapkan saja air ini ke punggung Dadang ya, dan wajah emak. Saya harus pinjam dulu motor Dadang. Saya mau susul Budi terlebih dahulu. Saya pasti balik lagi. Semuanya akan saya pastikan sebelum berangkat. Termasuk tidak akan ada lagi sosok itu kembali, dan semoga ini petunjuk untuk menemukan Rara ya, ucap Gama semakin cemas akan keadaan Budi malam ini. Apalagi luka di tubuh Dadang sudah bisa Gama pastikan berasal dari sosok yang sama yang sebelumnya sudah merasuki tubuh Maeda. Orang itu sakti, dia bisa datang dan pergi dengan aneh pak. Saya lihat dengan mata kepala saya pak. Saja juga sudah sering Mimi dan Karta lakukan. Mungkin itu untuk kehendak gila mereka. Tega sekali, jawab Dadang langsung memberikan kunci motornya pada Gama. Jaka hanya mengangguk sambil mengikuti langkah Gama yang tergesa-gesa keluar dari rumah. Pandangan Gama cukup tenang. Sudah tidak ada lagi sosok-sosok dari Luang Sasar, walaupun suasana rumah menjadi sangat mencekam malam ini.
Dadang dan Mak Endah mungkin akan sedikit sulit untuk pulih, tidak seperti Mang Jaka. Sisa air di dalam, suruh mereka minum juga ya Mang. Saya pamit dulu, tidak lama akan saya kembali lagi, ucap Gama langsung menaiki motor Dadang. Ah, sakit! Teriakan suara Dadang sudah terdengar kembali, membuat Jaka memasuki rumahnya, namun tidak Gama pedulikan lagi. Karena ia tahu itu reaksi dari air yang membersihkan lukanya. Terlebih Gama malah sangat menghormati bagaimana perjuangan Dadang bisa sampai ke rumah Jaka dengan membawa pesan yang sangat penting. Di bawah langit malam yang pekat dan waktu terus bergerak, kini laju kendaraan roda 2 yang Gama kendarai melesat ke arah barat, di mana Luang Sasar berada. Kekhawatirannya pada Budi semakin besar. Apa saja bisa Budi lakukan di tanah kelahirannya itu. Dari siapa bantuan itu akan hadir, Luang Sasar pasti berbeda. Pada saat Abah Amar yang menjaganya, bisik hati Gama kembali teringat perkataan Ki Dudui. Segala petunjuk yang menjadi benang merah untuk Gama terus ia rangkai dalam pikirannya. Benda kemenyan hitam yang ia yakini adalah undangan dari sosok Luang Sasar hadir ke rumah Rara, perlahan bisa ia pastikan. Apalagi benda itu sudah berada di dalam saku celananya saat ini. Tidak banyak waktu, harus segera ditemukan Rara. Sudah jelas semuanya, ucap Gama. Tidak akan lama sampai karena sudah terlihat jembatan besar dan aliran sungai, membuatnya langsung menarik napas cukup dalam dan membuangnya secara perlahan. Tidak ingin hal buruk terjadi pada Budi. Baru saja kendaraan roda 2 melewati tugu nama yang sudah hampir tidak terbaca, bertuliskan Kampung Wetan Tilas Jajah, membuat Gama semakin cepat menarik gas motornya. Ada yang aneh, tidak biasanya, ucap Gama perlahan setelah menemukan tempat untuk menyimpan motor. Angin yang berembus dari ujung kampung tepatnya berada di pintu masuk menuju Luang Sasar itu membawa seperti pertanda yang Gama rasakan, membuatnya langsung berjalan tergesa-gesa melalui samping kampung. Jangan sampai Budi, ucap Gama yang sudah dibasahi keringat dalam tubuhnya. Bahkan Gama merasa aneh. Ada beberapa warga yang berkumpul cukup banyak. Tidak seperti cerita Budi kepadanya, jika malam datang warga kamu tidak ada yang berani keluar dari rumah. Namun malam ini malah sebaliknya. Anak saya hilang. Anak saya. Sampak banyak yang hilang. Hanya ucapan-ucapan panik dan ketakutan saja yang Gama dengar dari para warga. Namun ia memperhitungkan dirinya yang tidak bisa langsung mendekat ke arah mereka. Apa sama dengan hilangnya Rara? Ini semakin tidak bisa dibiarkan, ucap Gama langsung kembali berjalan melalui samping kampung. Sudah bertahun-tahun langkahnya kini kembali ke tempat di mana Budi berasal. Perasaan semakin berkecamuk. Dalam beban masalah kali ini, ia harus bergerak lebih cepat dari biasanya, karena tidak ingin kabar kehilangan Rara semakin menyebar luas. Yakin, orang tua Rara akan jadi bulan-bulanan Budi jika benar mereka lah dalang dari semua ini, bisik hati Gama. Langkah kakinya sudah berada di ujung kampung Wetan Tilas Jajah dan sedang berjalan menanjak untuk menuju tanah bekas rumah Budi dahulu kala berdiri. Anehnya kini angin dari arah Luang Sasar berhembus sangat kencang, seolah menyambut kedatangan Gama, membuat Gama semakin kebingungan, apalagi ia hanya berjalan seorang diri. Astagfirullah, ucap Gama melihat seseorang dalam posisi tengkurap. Bagian wajah sudah bersentuhan dengan tanah tanpa bergerak sedikit pun. Gama, Gama, teriakan dari seorang yang Gama kenal terdengar jelas, membuat dirinya benar-benar kaget dan langsung membalikkan badan. Mang Idim, ucap Gama heran. Mang Idim tidak langsung berbicara, tubuhnya sedikit tertunduk sambil mengatur napasnya yang masih ngos-ngosan, membuat Gama langsung memperhatikan sekitar, sementara Mang Idim hanya menganggukkan kepalanya melihat ke arah orang yang tengkurap itu. Jangan sampai itu Karni. Kamu jangan dulu masuk dalam Luang Sasar, bahaya Gam. Untung Amang tidak terlambat. Barusan Amang sudah dari rumah Jaka. Semuanya sudah Amang pastikan aman, ucap Mang Idim tergesa-gesa. Tapi Mang, Budi masih di dalam dan belum kembali. Ini bahaya, jawab Gama. Namun langsung diam ketika Mang Idim dengan perlahan membalikkan tubuh orang yang berada dekat kakinya itu. Karni, benar, ucap Mang Idim ketika melihat wajah Karni masih terlelap. Namun nampasnya yang keluar dari lubang hidungnya masih normal,
pertanda masih hidup. Namun Gama cukup kaget ketika melihat dari saku celana Karni mengeluarkan kemenyan hitam. Kemenyan yang sama seperti sebelumnya Maeda berikan pada Gama dan sekarang berada di dalam saku celananya. Dengar Gam, ini pesan penting dari Ki Dudui. Sudah abaikan dulu apa yang kamu lihat itu. Amang dan kamu memahami sesuatu yang sama. Ucap Mang Idim semakin panik. Yang sudah berdiri dari posisi jongkoknya, bahkan anehnya membenarkan posisi Karni seperti sebelumnya. Pesan apa Mang dari Ki Dudui? Tanya Gama semakin penasaran. Dalam kampung, banyak roh-roh anak-anak yang belum kembali Gam dari arah dalam luang sasar. Bantu mereka, jangan sampai masuk ke dalam luang sasar. Cukup dari sana saja. Itu lebih penting malam ini. Bawa motor Amang pulang temui Ki Dudui di rumahnya Amang. Biar motor Dadang Amang yang bawa ke rumah Jaka. Dan jangan dulu ganggu Budi di dalam sana. Biarkan saja dia, nanti Ki Dudui yang jelaskan. Ucap Mang Idim sangat tegas sambil memberikan kunci motornya, begitu juga dengan Gama. Pantas saja angin berembus beda Mars dari tadi. Seperti ada orang lain yang mengacau di dalam sana. Jawab Gama memandang lurus ke arah luang sasar. Cepat sekarang, agar anak-anak itu sadar dan biarkan Karni seperti ini saja. Cepat Gam. Mungkin juga Budi sedang dibantu seorang di dalam sana. Bantuan yang selama ini kita tunggu-tunggu. Itu perkataan Ki Dudui. Ucap Mang Idim kemudian berjalan tergesa-gesa, kembali berbalik badan dan berjalan tergesa-gesa untuk memastikan keadaan dalam kampung. Namun tidak membuat Gama terhenti langkahnya, malah ia semakin merasakan ada sesuatu keanehan dari dalam sana, membuat kakinya kembali berjalan meninggalkan tubuh Karni yang tergeletak begitu saja. Tangannya sudah memegang gelang gengge, apalagi kini sudah satu lurusan dengan pintu masuk luang sasar. Bantuan siapa? Kenapa mereka sudah tiba di tempat ini? Ucap Gama semakin penasaran. Angin yang semakin kencang sudah menerpa Gama berkali-kali. Tidak biasanya Gama yang biasanya tenang, kini merasakan sesuatu yang aneh dari arah luang sasar. Ada seorang yang tidak berwujud, ucap Gama perlahan setelah berada sangat dekat dengan pepohonan tinggi yang menjulang. Kedua matanya masih memperhatikan sekitar. Nampaknya sudah mulai tenang, namun genggaman tangan pada gelang genggenya semakin erat. Perlahan matanya terpejam dengan hatinya membaca sebuah amalan, karena baru merasakan sesuatu yang berbeda, bukan hanya dari luang sasar, namun hal lain yang ia rasakan. Roh anak-anak, bisik hatinya kaget. Apalagi sekarang malah ia mendapati seorang lelaki dengan tangannya memegang keris. Jadi kamu, setan yang merampas sukma mereka, ucap Gama dengan lantang. Apalagi perkataan Mang Idim terbukti langsung di hadapannya. Merasa bahwa di depannya itu bukanlah sembarang orang, Gama tidak ingin lagi mengambil resiko lebih jauh, apalagi ia harus memastikan keberadaan Budi. Suara gelang gengge dalam genggaman Gama sudah terdengar dibunyikan, membuat lelaki di hadapannya itu berkesima. Namun seperti mengetahui apa yang Gama lakukan, hingga kaki kanan Gama menghentakkan ke tanah sebanyak 3 kali untuk mengundang kedatangan Meong Hidung. Tidak berselang lama pepohonan ikut bergetar. Bersama angin-angin yang semakin kencang, kedatangan Meong Hidung sudah dirasakan Gama dan juga lelaki yang kini berhadapan dengannya itu. Seperti kaget dengan sosok Meong Hidung yang datang dengan perawakannya yang sangat besar. Suara daun-daun yang terkena hembusan angin menjelma sebagai saksi bisu menyaksikan pertemuan Budi dengan seseorang pemilik sarung lusuh. Ketika Budi dan lelaki yang belum diketahui namanya itu sama-sama mendengar teriakan melengking kencang dari dalam luang sasar, Budi yang sudah menyadari bahwa lelaki itu bukanlah sembarang orang, apalagi sarung lusuh sudah berkali-kali ia lihat selalu menempel di tubuhnya, kini berada tepat di tangan Budi. Tatapan bos Budi bak binatang yang akan menerkam mangsanya, berlawanan dengan lelaki itu yang masih berusaha tenang, walaupun kini mereka berdua secara bersamaan sedikit mundur dari tempatnya berdiri. Daun-daun pohon yang awalnya bergerak terkena hembusan angin, kini semakin berisik mengeluarkan suara, seperti akan ada sesuatu yang datang. Itu yang aku tunggu, ucap Budi dalam hatinya, semakin curiga bahwa lelaki di depannya itu adalah musuhnya yang mengundang makhluk yang akan segera tiba itu. Untuk apa tujuan kamu datang ke tempat ini? Ucap Budi dengan tegas. Kembalikan dulu sarungku, nanti kamu paham. Sarung itu tidak akan berguna di tangan kamu, jawab lelaki itu. Apalagi Budi merasakan sesuatu yang sama ketika ia berada dekat dengan Gama.
ada yang melindungi lelaki itu yang Budi rasakan. Lowong ini terlarang. Tidak ada alasan apapun untuk kamu masuk ke dalam hutan ini, ucap Budi berusaha lebih tenang, walaupun tatapannya semakin tajam. Ah, jangan bikin apa pusing. Nyawa teman-temanku lebih penting dari aturan hutan ini. Aku harus cepat mengejar mereka, jawab lelaki itu melihat tajam ke arah depan lubang. Belum sempat membalas ucapan orang tua itu, Budi menyadari kedatangan suatu sosok yang ia rasa sangat berbahaya. Awas! Teriak Budi dengan kencang. Mundur woi! Teriak lelaki itu secara bersamaan. Sebuah cakaran dari makhluk perempuan tanpa busana tiba-tiba muncul begitu saja. Perawakannya jauh lebih menjijikan, dengan hanya mengenakan selendang yang berusaha menutupi bagian payudaranya yang menjulang panjang. Ini, tangkap! Ucap Budi melemparkan sarung lusuhnya. Membuat Budi sangat-sangat kaget melihat sosok yang kini berada tidak jauh dari tempatnya berdiri. Malah sebaliknya, laki-laki itu tersenyum ketika menangkap lemparan Budi, karena Budi merasa bahwa lelaki itu yang sedari tadi berhadapan dengannya bukanlah musuhnya. Sosok perempuan itu menatap tajam ke arah Budi dan lelaki yang bersebelahan dengan Budi, sambil memainkan rambutnya yang dengan wajah pucat menyeramkan itu, apalagi dalam mulutnya sudah keluar lendir hitam. Akan aku habisi kalian berdua. Beraninya mengganggu tempat ini. Wewe gombel, ucap Budi perlahan. Gak salah lagi. Lelaki itu mengangguk mengiyakan ucapan Budi. Jangan sekarang, bisik Budi yang kini teringat ucapan Gama bahwa kedatangannya hanya untuk memastikan. Tanpa sadar tiba-tiba, tendangan kencang mendarat di lengan Budi, membuat tubuhnya langsung terjatuh. Itu adalah perbuatan pria itu. Budi sempat bingung, namun ia tersadar ternyata serangan itu berbarengan dengan cakaran panjang yang hampir saja mengenai tubuh Budi. Saya Cahyo. Harusnya tendangan saya nggak sesakit cakaran makhluk itu kan, Mamang Gondrong? Ucap lelaki bernama Cahyo. Saya Budi, terima kasih. Harusnya kamu tidak memanggilku dengan sebutan itu, Cahyo, jawab Budi dengan kesal. Alah, Mamang Gondrong jauh lebih cocok. Sosok itu mengincar kamu, Mang. Hati-hati. Salah-salah kau bisa mati. Mikir, ucap Cahyo dengan terlihat bagian tangannya berubah seperti sangat kuat, dan hal itu disaksikan oleh Budi langsung. Bahkan ketika sosok perempuan yang bernama Wewe Gombel itu semakin mendekat, malah Cahyo menarik tubuh Budi untuk segera menjauh, padahal Budi masih penasaran pada kodam pelindungnya yang berada di dekat tubuh Cahyo itu. Makhluk itu terlalu kuat untuk kita lawan berdua. Sepertinya ada hal yang lebih penting yang harus kita urus. Tahan dulu dirimu, Mang Gondrong. Ucapan Cahyo tergesa-gesa berjalan begitu saja, diikuti Budi yang masih heran dengan kemampuan Cahyo. Setidaknya apa yang ia lakukan bisa menyelamatkan dirinya dari perintah Gama. Akan mati kalian, teriak Wewe Gombel sangat kencang. Budi dan Cahyo sudah hampir keluar dari lubang sasar. Dengan rasa penasaran Budi yang menggebu-gebu pada sosok Wewe Gombel itu. Dari mana kamu berasal, Cahyo? Tanya Budi tiba-tiba, merasakan bahwa orang inilah yang ia nantikan, yang bisa membantu permasalahannya saat ini. Panjang ceritanya, Mang Gondrong, jawab Cahyo dengan sikap yang baru Budi pahami. Sangat jauh berbeda antara langit dan bumi jika dibandingkan dengan Gama. Namun Budi merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dan hebat dari dalam dirinya. Apalagi kini sarung lusuh itu sudah dikenakannya kembali. Biarkan saja dulu. Nanti kita kembali ke tempat ini dan akan sama-sama kita habisi sosok itu. Tapi sangat berbahaya kalau Mang Gondrong sendirian bertemu dengan makhluk itu lagi. Lanjut Cahyo tiba-tiba berhenti. Benar sih, aku tidak menyangka ada sosok itu di hutan ini. Akan sangat berbahaya, ucap Budi semakin penasaran. Kliwon, Kliwon, teriak Cahyo tiba-tiba sambil pandangannya lurus ke atas. Kemudian tubuhnya berputar agar suaranya terdengar ke seluruh isi lubang. Seketika pohon-pohon besar yang memiliki daun-daunan yang lebat itu bergerak, seperti menyambut kedatangan suatu makhluk. Bahkan beberapa pohon seperti menerima pijakan binatang yang bergerak sangat cepat di atas sana. Hal itu disaksikan oleh Budi dan semakin kebingungan. Srek, srek, srek. Semakin jelas dilihat oleh Cahyo dan Budi. Bahkan untuk Budi tidak menyangka
Tiba-tiba seekor kera dengan ekor yang sangat panjang sudah berdiri cukup dekat dengan Cahyo. "Woi, jangan liatin aja, sini bantu," ucap Cahyo pada kera yang bernama Kliwon. "Cahyo, dari mana sosok kera itu?" tanya Budi semakin heran. "Dia teman saya, Kliwon namanya. Mungkin dia bisa bantu Mang Gondrong di hutan ini. Walaupun sepertinya aku yakin Mang Gondrong lebih tahu tentang seluk-beluk hutan," jawab Cahyo. Membuat keyakinan Budi bertambah bahwa Kliwon bukanlah sembarang binatang, sama halnya Meong Hidung ketika bersama dengan Gama. Namun Budi masih penasaran pada sosok pelindung Cahyo, padahal belum lama bersama. Namun yakin Cahyo mempunyai hal lain di balik tingkahnya yang kadang membuat Budi heran. "Ada waktunya, tunggu saja Mang Gondrong. Tidak usah penasaran seperti itu. Seperti mau makan aku hidup-hidup saja. Lagian, daging aku daging pahit rasanya," jawab Cahyo mengetahui rasa penasaran Budi. "Iya, akan aku habisi siapapun yang mengacau di hutan ini, di tanah kelahiranku," ucap Budi mengeluarkan sifat aslinya, membuat Cahyo semakin salu dengan pembelaan Budi pada tanah kelahirannya yang sedang dilanda masalah. "Aku pasti bantu kok. Kliwon akan bersamamu, Mamang Gondrong. Sugi sudah menunggu hari sialnya tiba. Tenang saja," ucap Cahyo sambil berjalan seperti memahami sesuatu yang terus Budi perhatikan.